Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam renungan Life of Revival pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan memberkati kita, mari kita membacanya dari Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai 18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Saudara-saudara yang terkasih, tema firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita adalah persinahan secara rohani. Ketika kita membaca teks ini atau Yohanes pasal 4 ini ayat 16 sampai dengan 18 ini, sepertinya di dalam tanda kutip ada kontradiksi di sini. Kontradiksinya bagaimana? Yesus berkata, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Ini pada ayat yang ke-16. Tapi perempuan Samaria ini berkata pada ayat yang ke-17, kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Jadi saudara, ini kelihatannya dalam tanda kutip bahwa ini sepertinya ada bertentangan atau kontradiksi. Lalu Yesus melanjutkan di dalam ayat 17 lagi bilang begini, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami." Padahal tadi di ayat pertama Yesus bilang, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Dan ayat yang ke-18, "Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami." Jadi di sisi lain suaminya tidak ada, tapi di sisi yang lain lagi suaminya ada 5. Seperti itu kontrasnya. Tetapi saudara-saudara, perlu kita ketahui latar belakang ayat ini ditulis, mengapa sampai muncul ayat-ayat seperti ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada tahun 722 Israel bagian utara ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Nah, ketika mereka ditaklukkan oleh bangsa Asyur, mereka disebarkan kemana-mana. Mereka disebarkan ke 5 suku kafir, dan di sanalah terjadi kawin-mawin atau pernikahan dengan orang-orang yang tidak percaya di sana. Mereka kawin campur di sana dengan beberapa suku atau 5 suku yang disebarkan ketika mereka ditaklukkan oleh Asyur. Mereka disebarkan, dibagi-bagi ke beberapa suku itu. Nah, di sanalah mereka terjadi kawin-mawin, kawin campur dengan tidak sedara, bukan dengan orang Israel yang asli, yang sama-sama orang Israel. Dan di sanalah mereka mulai menyembah berhala, menyembah Allah lain. Mereka bukan menyembah Allah yang esa, yang pada awalnya dijanjikan bagi mereka bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Nah, itulah sebabnya ketika mereka melakukan kawin campur, mereka disebut orang-orang Samaria atau perempuan Samaria. Mengapa disebut Samaria? Karena mereka telah kawin campur, tidak asli lagi darah mereka, tapi mereka sudah kawin dengan orang yang tidak sebangsa dengan mereka, tidak seiman dengan mereka. Nah, ketika seorang perempuan Samaria datang timba air, dan disitulah bertemu dengan Yesus, terjadilah percakapan yang baru saja tadi kita baca. Jadi di sini saudara-saudara sangat jelas bahwa ini bukan bicara tentang suami secara jasmani, bukan. Tetapi ini suami secara rohani, artinya persinahan atau mereka menyembah Allah lain yang bukan Allah yang sungguh-sungguh, bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi atau menciptakan mereka, atau bukan Allah yang betul-betul memberikan mereka menjadi bangsa pilihan, orang-orang pilihan Allah. Itulah yang dimaksud dengan ayat ini, bahwa memang benar perempuan Samaria ini dia tidak mempunyai suami secara jasmani, tetapi dia mempunyai suami secara rohani. Artinya dia telah menyeleweng dari kebenaran-kebenaran Allah, dari Allah yang benar, dari Allah yang esa yang mereka sembah itu. Itulah sebabnya disebut dia telah mempunyai 5 suami. Artinya mereka telah melakukan kejahatan, bersinah atau menyembah Allah lain selain Allah yang esa.
Nah, saudara-saudara, pelajaran bagi saya dan saudara, bahwa bukankah kita juga seperti perempuan Samaria ini, yang selalu menyembah berhala-berhala, menyembah Allah lain. Sepertinya hari ini Allah modern bagi kita. Kita selalu fokus perhatian dan penyembahan kita dan waktu kita pada Facebook, YouTube, dan segala sesuatu yang menyenangkan kita. Nah, saudara-saudara, apakah kita juga mempunyai 5 suami seperti orang Samaria ini, seorang perempuan Samaria ini, atau tidak? Jawaban ini ada di hati kita masing-masing. Marilah kita benahi diri, introspeksi diri. Apakah kita juga mempunyai 5 orang suami secara rohani, atau kita sudah sungguh-sungguh fokus kita ada kepada Allah yang benar, Allah yang kita sembah itu? Saudara-saudara, tanpa kita fokus, tanpa iman kepada Allah, kepada Kristus yang juru selamat itu, maka semua itu akan sia-sia dari hidup kita dan kita akan binasa selama-lamanya. Karena itu, sebelum terlambat, datanglah menyembah Allah yang benar, yaitu lewat Yesus Kristus sebagai juru selamat dosa, supaya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami tidak menjadi orang yang bersinah secara rohani, menyembah Allah lain selain dari Allah yang Esa, supaya hidup kami seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman di dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Shalom.